wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sampai jumpa kembali di mata pelajaran matematika untuk bab 2 ini di pertemuan ketiga. Setelah kemarin kita di pertemuan kedua, kita lanjut di pertemuan ketiga. Kita akan melanjutkan bahasan untuk sub pokok bahasan hasil kali akar-akar dan jenis-jenis akar berdasarkan diskriminan. Nah, di sini kita lihat ini pertemuan ketiga, yaitu nanti ada dua sub pokok bahasan. Yaitu yang pertama adalah di sini poin C ya. Yang pertama adalah hubungan antara diskriminan dengan jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Jadi nanti jenis akar itu bisa kita tentukan dari nilai diskriminan yang nanti kita dapat dari sebuah persamaan kuadrat. Kita lihat sekarang, kita amati ya, Nah, kita kemarin di pertemuan kedua sudah bisa menentukan diskriminan dan himpunan penyelesaian atau akar-akar persamaan kuadrat dari sebuah persamaan kuadrat. Kita akan coba lagi di sini. Nah, kita di sini punya x kuadrat tambah 5x tambah 6 sama dengan 0. Langkah pertama kita akan tentukan diskriminan. Ini nanti kita dari sini kita akan bisa menentukan jenis akarnya. Diskriminan, maaf ya. Nah, sebelum ke diskriminan berarti kita cari dulu, tentukan dulu nilai. Yang pertama adalah nilai A. Maaf. Dari sini ya. Kita tentukan dulu nilai A dari sini. Berarti nilai A-nya adalah maaf, di sini kita tulis dulu. Sini pakai yang merah ya. Jadi nilai A-nya di sini kita dapat adalah 1. Dari sini nilai B-nya kita dapat dari sini koefisien X, berarti nilai B-nya adalah kita dapat 5, dan nilai C-nya kita dapat adalah 6. Nah, kita lanjut. Sekarang kita diskriminannya kita kemarin sudah dapat. Diskriminannya itu adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Berarti kita lanjut sekarang. B-nya adalah 5, berarti 5 kuadrat di sini dikurangi 4 kali ya, A-nya 1 kali C-nya 6. Berarti didapat 5 kuadrat itu 25 dikurangi 4 kali 1, 4 kali 6 24. Maka 25 dikurangi 24 adalah 1 ya. Nah, 1 kita dapat di nilai diskriminannya, maka nilai diskriminan 1 itu kita simpulkan di sini diskriminan 1 itu adalah lebih dari 0. Berarti di sini diskriminannya lebih dari 0. Nah, yang pertama diskriminannya lebih dari 0. Sekarang kita akan cari coba x1 x2 nya akar-akarnya. Berarti min B kita dapat kesini aja lah. Min B berarti min 5 tambah kurang akar diskriminan, berarti akar 1 dibagi 2A, berarti 2 kali 1 sama dengan negatif 5. Akar 1 itu adalah 1, berarti plus minus 1 dibagi 2 kali 1, 2. Maka dari sini kita dapat x1. X1 nya adalah yang pertama di sini yang tambah dulu, berarti min 5 tambah 1 per 2. Berarti min 5 tambah 1 min 4. Sini ya. Min 4 dibagi 2 min 2. Atau di sini kita dapat x2 sama dengan sekarang yang kurangnya min 5 kurangi 1 per 2. Berarti sini min 5 dikurangi 1 min 6 dibagi 2 itu min 3. Nah, ini kita dapat x1 di sini min 2 dan x2 sama dengan min 3. Di sini akarnya ada, berarti real dan berbeda. Jadi ini min 2 min 3. Berarti di sini kita dapat dari sini akarnya real
real itu nyata, ada, berarti dan berbeda. Kenapa berbeda? Karena min 2 dan min 3. Nah, ini yang pertama. Jadi diskriminannya lebih dari 0, maka akarnya di sini didapat real dan berbeda. Selanjutnya kita persamaan yang kedua, ada 2x kuadrat tambah 2x tambah 1 sama 0. Kita tentukan dulu nilai A-nya. Kita ulangi. Nilai A-nya berarti ini didapat A-nya 1, B-nya 2, dan C-nya adalah 1. Berarti diskriminannya adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Jadi sama dengan B-nya 2, berarti 2 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 1. Berarti 2 kuadrat itu 4, kurangi 4 kali 1. 4 kali 1, 4. Sama dengan 0. Nah, kalau yang tadi diskriminannya itu lebih dari 0. Kalau yang ini diskriminannya adalah sama dengan 0. Kita cari sekarang akar-akarnya. Berarti X12-nya adalah min B plus minus akar diskriminan dibagi 2 kali A. Itu sama dengan min B-nya itu 2 ya. Min 2 akar diskriminannya 0 per 2 kali A itu 2 kali 1. Berarti 2 kali 1. Maka didapat ini plus minus 4. Berarti min 2 plus minus akar 0 itu 0 dibagi 2. Maka didapat X1 sama dengan yang atas dulu, min 2 ditambah 0 sama dibagi 2. Berarti min 2 tambah 0 min 2 dibagi 2 sama dengan min 1. Atau di sini X2 sini aja lah. X2 sama dengan min 2 dikurangi 0. Tadi yang tadi tambah, sekarang yang kurangnya dibagi 2. Berarti min 2 dikurangi 0 min 2 tetap dibagi 2. Berarti min 1. Nah, kita lihat di sini X1-nya min 1, X2-nya min 1. Berarti ini artinya akarnya sama atau kembar. Nah, jika tadi diskriminannya 0, ketika diskriminannya 0, maka di sini penyelesaiannya adalah kembar, gitu ya. Kalau tadi yang pertama diskriminannya lebih dari 0, maka penyelesaiannya berbeda di sininya X1 X2-nya. Terakhir, kita punya X kuadrat tambah X tambah 1. Berarti didapat di sini didapat nilai A-nya adalah 1, nilai B-nya adalah 1, nilai C-nya adalah 1. Berarti diskriminannya adalah B kuadrat dikurangi 4 AC sama dengan B kuadratnya 1 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya 1 kali C-nya 1. Maka didapat 1 kuadrat 1 dikurangi 4 kali 1 kali 1 itu adalah 1. Itu salah. Maksudnya ini 1 ya. Maksudnya ini 1, 4 kali 1 kali 1, 4 berarti ya. Nah, berarti 1 dikurangi 4 adalah min 3. Nah, ini min 3 itu berarti dia diskriminannya adalah kurang dari 0. Nah, yang pertama lebih dari 0, akarnya berbeda. Yang kedua sama dengan 0 diskriminannya, akarnya kembar. Sekarang kita lihat yang diskriminannya kurang dari 0. Kita cari X12-nya adalah min B plus minus akar diskriminan. Berarti dibagi 2 kali A sama dengan min 1 plus minus akar negatif 3 dibagi 2 kali. Nah, muncul masalah sekarang di akar negatif ini. Jadi akar kuadrat dari sebuah bilangan yang negatif itu perlu kita ketahui adalah hasilnya ini tidak nyata atau imajiner. Berbeda dengan seperti yang ini. Misalkan kita punya akar 8, akar pangkat 3 dari 8. Nah, kalau ini tidak imajiner, ini ada hasilnya yaitu negatif 2.
Nah, kalau yang ini hasilnya itu ini habis dulu ya. Kalau yang ini hasilnya itu imajiner karena pangkat 2 itu tidak ada hasilnya yang negatif. Kalau pangkat 2 itu hasilnya selalu positif. Karena kalau negatif pun di pangkat 2 kan hasilnya positif. Jadi di sini akar 3 itu, akar negatif 3 itu adalah hasilnya imajiner, istilahnya imajiner, atau di sini tidak nyata. Tidak nyata. Maka karena akar negatif 3 imajiner atau tidak nyata, maka akar-akar dari persamaan kuadrat x kuadrat ditambah x ditambah 1 sama dengan 0 itu adalah tidak nyata atau imajiner. Nah, itu ya maksudnya. Nah, jadi kesimpulannya di sini adalah setelah kita dari uraian yang tadi itu, kesimpulannya adalah berdasarkan hasil yang tadi, maka kesimpulannya yang pertama untuk diskriminan kurang lebih dari 0, maka akar-akarnya dia tadi adalah real dan berbeda. Selanjutnya untuk yang diskriminannya 0, maka akar-akarnya tadi adalah kembar atau sama. Nah, terakhir untuk diskriminan kurang dari 0, maka akar-akarnya di sini adalah tidak real atau hayal atau tidak nyata. Nah, itu untuk jenis-jenis akar. Selanjutnya kita ke hasil kali jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Jadi maksudnya di sini jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat tersebut bisa kita tentukan tanpa harus menentukan akar-akarnya terlebih dahulu. Nah, misal gini, kita punya x1 sama dengan 3 dan x2 aja sama dengan min 2 misalkan ya. Maka tanpa menentukan x1, 3 dan x2 min 2 ini kita bisa menentukan hasil kalinya. Jadi hasil kali di sini misalkan x1 kali x2 nya itu adalah 3 kali min 2. Maka dia dapat min 6. Dan untuk jumlahnya adalah 3 ditambah min 2. Berarti kita dapat 1. Nah, tanpa menentukan x1 nya 3 dan x2 nya min 2, kita bisa menentukan nilai min 6 langsung dan nilai 1. Nah, caranya gimana? Kita sudah bisa menentukan. Nah, misalkan kita punya persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama 0, maka jumlah akar-akarnya adalah x1 tambah x2 nya itu tinggal min b per a, jadi min b per a. Nah, untuk hasil kalinya kita tinggal c per a, itu ya. Jadi untuk jumlahnya tinggal min b per a, untuk kalinya tinggal c per a. Nah, kita lihat contohnya sekarang. Contohnya misalkan kita punya persamaan kuadrat. Nah, misalkan akar-akarnya adalah x1 dan x2. Jadi nanti akar-akarnya bisa x1, x2, bisa juga p dan q, bisa juga a dan b tergantung di soal. Jadi di sini kita punya akarnya x1 dan x2. Persamaan kuadratnya adalah x kuadrat tambah 5x tambah 6 sama dengan 0. Maka tentukan nilai dari yang pertama adalah jumlah x1 dan x2, tadi sudah ada ketentuannya. Yang kedua kali. Nah, yang ketiga x1 kuadrat tambah x kuadrat. Ini belum ada ketentuannya, kita nanti didapat dari sini. Kita ubah. Ini 1 per x1 tambah 1 per x2. Kita mulai. Langkah pertama kita tentukan dulu ya. Dari sini kita tentukan dulu nilai a-nya di sini 1 berarti ya. 1. Nilai b-nya berarti 5. Nilai c-nya berarti di sini 6. Nah, kita tentukan dulu. Yang pertama x1 tambah x2. Tadi sudah kita tahu penjumlahan itu adalah tinggal min b per a. Nah, berarti sama dengan min b-nya tadi 5 per a-nya 1. Maka jadi 5 bagi 1 5, berarti jadi min 5. Nah, ini hasil kali akar-akarnya, penjumlahan akar-akarnya x1 tambah x2 nya. Jadi tanpa mengetahui x1 dan x2 kita sudah bisa jumlahnya sudah tahu min 5. Terus yang kedua kita kalinya sudah kita dapat
sudah kita ketahui adalah C per A. Berarti C-nya 6, A-nya 1. Maka didapat adalah 6. Itu ya. Ini hasilnya. Nah, sekarang lanjut. Sekarang yang C. Nah, kalau ini tidak ada di ketentuan, berarti kita harus ubah dulu nih. Nah, karena X1 kuadrat tambah X2 tidak ada dalam ketentuan, maka harus diubah dulu. Nah, diubahnya seperti ini. Kenapa jadi X1 tambah X2 kuadrat dikurangi 2X1 kali 2 kali X1 kali X2? Supaya maksudnya ini supaya muncul ini kan sudah ada nilainya tadi ya. Ini tambah itu min 5, ini 6. Nah, kenapa? Jadi kalian ubah jadi seperti ini tanpa merubah nilai ini. Jadi ketika ini dikuadratkan dikurangi ini, maka hasilnya sebelah kiri. Jadi ini bentuk lain dari yang sebelah kiri. Nah, setelah diubah maka kita dapat tentukan. Ini tadi hasilnya yang pertama itu, maaf, kita lihat dulu ya. Nah, penjumlahan itu hasilnya min 5, perkalian adalah 6. Berarti di sini, nah ini hasil penjumlahan itu tadi hasilnya adalah min 5. Berarti min 5 di sini kuadrat ini masukkan dikurangi ini kuadrat ya, 2 kali X1 kali X2 tadi adalah 6. Maka hasilnya adalah min 5 pangkat 2 25 dikurangi 2 kali 6 12. Maka hasilnya adalah 13. Nah, ini untuk poin yang C. Selanjutnya terakhir 1 per X1 tambah 1 per X2. Ini juga sama, tidak ada dalam ketentuan, maka kita ubah. Ini mengubahnya ini tinggal samakan penyebutnya. Berarti samakan penyebutnya. Cara menyamakan penyebut itu yang paling gampang adalah dikalikan. Berarti X1 kali X2 di sini. Berarti ini X1 kali X2, ini juga X1 kali X2. Nah, kita cari pembilang yang ini. X1 kali X2 dibagi X1 berarti X2. X2 kali 1 berarti di sini X2. X2 ya. Sekarang yang ini X1 kali X2 dibagi X2, X1 kali 1 adalah X1. Nah, sekarang kita tambahkan X1 tambah X2. X2 tambah X1. Yang ini penyebutnya tetap X1 kali X2. Nah, sekarang kita dapat. Ini boleh ditukar ya. Yang tadi X1 tambah X2, X2 tambah X1. Ini bisa dikomutatifkan. Jadi dipindahkan komutatif. Nah, jadi ini. Nah, jadilah kita sekarang bisa menentukan. Tadi X1 tambah X2 itu min 5. X1 kali X2 itu tadi adalah 6. Jadi jawabannya yang D adalah min 5 per 6. Nah, itu ya. Jadi ada dua pokok bahasan tadi. Yang pertama adalah jenis akar berdasarkan diskriminanan. Yang kedua adalah menentukan hasil kali dan hasil jumlah akar-akar tanpa menentukan akarnya terlebih dahulu. Sekian untuk pertemuan yang ketiga. Nanti kita lanjut di pertemuan 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.